kesempatan ini, kami CGP Angkatan 7 Kabupaten Maluku Tenggara akan melakukan praktek coaching. Memperkenalkan, saya sebagai pengamat Maria Katarina Materbongs, CGP Angkatan 7 dari SMP Santa Teresia Langgur. Yang berikut, saya sebagai coach, nama lengkap saya Hesti Evita dari SPD, CGP Angkatan 7 dari SMP Santa Teresia Langgur, Maluku Tenggara. Ya, saya sebagai coach, nama saya Sarah Aroman. Saya CGP Angkatan 7 Kabupaten Maluku Tenggara dari SMK Negeri 1 Maluku Tenggara. Ya. Apa kabar, Bu? Puji Tuhan, kabar baik. Hari ini kita akan melakukan praktik coaching. Saya sebagai pengamat atau observasi yang akan memantau Ibu, mengamati serta melihat proses jalannya praktik coaching, menilai dan yang akan saya lakukan. Dan pada kesempatan ini saya akan perkenalkan bahwa Ibu Hesti Evita Ardami sebagai coach dan Ibu Sarah Aroman sebagai coach. Praktik coaching yang dijalankan melalui alur tirta yang sama-sama telah kita ketahui bersama tahapannya. Ada tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kita akan mulai pada proses coachingnya kepada Ibu saya. Selamat siang Bu Sarah, Shalom. Apa kabarnya hari ini? Sehat ya Bu? Murid-muridnya bagaimana Bu? Selamat siang Ibu Hesti, Shalom. Saya puji Tuhan baik, Ibu Hesti. Murid saya juga semuanya baik. Ibu sendiri apa kabar? Ya, puji Tuhan, saya sehat dan bahagia Bu. Nah, ada apa ini ya Bu? Apa yang menjadi agenda percakapan kita hari ini Bu? Iya, jadi ini Bu Hesti, saya ini bingung dengan murid saya, khusus murid kelas 10. Kelas 10 ini kan murid yang baru naik dari SD. Nah, setiap di awal pembelajaran itu saya selalu mengecek mereka punya dasar matematika, yaitu konsep perkalian. Mereka ini awal saya mengecek kedapatan banyak yang belum menguasai konsep perkalian dasar, yaitu perkalian 1 sampai perkalian 10. Nah, saya sudah melakukan beberapa cara. Misalnya saya sudah melakukan pelatihan, mereka menghafal perkalian setiap pagi. Saya sudah juga menghubungi mereka. Saya juga sudah memberikan kesempatan untuk mengemas perkalian itu misalkan berupa lagu sesuai dengan kesukaan mereka. Namun sampai saat ini pun mereka belum menguasai konsep perkalian yang baik. Jadi murid-murid Bu Sarah ini saya ambil kesimpulan mereka belum menguasai perkalian yang merupakan dasar perhitungan matematika. Begitu ya? Benar. Jadi apa yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan ini? Ya, saya harapkan dari tadi saya bisa solusi untuk membantu murid-murid saya cara yang tepat untuk membantu murid-murid saya dalam menguasai konsep perkalian. Jadi dari yang mereka tahu, jadi mengetahuinya. Seperti itu. Oke Bu, kalau begitu menurut pengamatan Ibu, murid-murid Ibu itu murid seperti apa? Yang saya amati dan saya kenal teman saya ini sebenarnya mereka murid-murid yang baik, murid-murid yang hebat, murid-murid yang memahami apa yang saya sampaikan. Namun sebagian besar murid ini mereka belum mampu menguasai konsep perkalian. Nah, ini kan merupakan dasar, apalagi di materi awal pembelajaran ini kita belajar tentang bilangan perpangkat. Nah, bilangan perpangkat ini dasar matematika, itu dasar perkalian atau perhitungan itu harus dikuasai oleh siswa. Nah, sehingga mereka belum menguasai konsep ini. Nah, saya pikir ini berkaitan juga dengan penjumlahan. Karena ketika seorang siswa dia mau memahami perkalian, berarti dia harus juga tahu konsep penjumlahan. Karena perkalian itu kan berancang dari penjumlahan. Seperti itu. Jadi mereka ini masih belum kuat konsepnya untuk perkalian. Oke, misalnya kondisi ideal murid Ibu 1 sampai 10. Kira-kira mereka ada di angka berapa?
masih berada pada angka 6. Ya, karena mereka ini belum mampu memahami dasar, ya, ini merupakan materi dasar. Konsep perkalian itu merupakan dasar dari matematika itu sendiri. Apalagi mereka sudah ada pada sekolah menengah atas, apalagi mereka masuk pada SMK. SMK ini kan kita lebih belajar tentang siswa punya keahlian, kan sejak sekolah kejuruan, jadi lebih banyak mereka terjun untuk praktik, sehingga dasar perhitungan, dasar itu harus kuat, sehingga mereka bisa memiliki keahlian-keahlian. Nah, betul sekali ya yang dikatakan Ibu Puspa. Ya, kalau situasi idealnya tentunya 10 dan mungkin agak susah ya. Tapi dari Ibu sampaikan terkait murid Ibu, saya pikir mereka bisa mencapai situasi tersebut paling tidak yang ingin Ibu mau mereka ada di angka berapa? Ya, kalau saya harapan atau saya ekspektasi yaitu mereka ada di atas 9 ya. Jadi untuk mencapai angka 9, apa yang bisa Ibu lakukan untuk membantu mereka? ya. Yang saya sudah coba untuk lakukan, saya melakukan pelatihan, melakukan pembimbingan dengan latihan terbimbing, yaitu mereka juga menghafal perkalian setiap pagi yang di awal tadi saya sudah sampaikan ke Ibu. Terus juga mereka membuat lagu dalam perkalian. Saya juga menentukan perkalian dinding, banyak hal yang sudah saya lakukan, namun belum juga mereka menguasai perkalian. Oh, jadi apakah Ibu mengetahui alasan mereka tidak bisa menguasai perkalian? Iya, saya sudah pernah melakukan pendekatan, saya sudah pernah memanggil, itu mereka selalu mengatakan alasannya itu matematika itu sulit karena sudah mungkin sudah dasar, ya, dasar sudah tertanam dalam pikiran mereka bahwa matematika itu sulit. Sehingga ada juga yang bilang kadang lupa-lupa ingat, Ibu, kadang lupa-lupa ingat karena mungkin perkalian agak mirip, yang ini punya jawaban agak mirip, jadi kadang seperti itu alasan. Bagaimana dengan waktu-waktu belajar mereka di rumah? Iya, saya sudah pernah komunikasi. Nah, menurut apa yang disampaikan oleh orang tua mereka, anak-anak ini lebih banyak bermain games. Mereka tuh di rumah waktu terbuang atau lebih banyak mereka habiskan itu hanya untuk bermain game. Oh, jadi anak-anak ini lebih suka bermain game ya, Bu? Iya, ya, benar sekali. Oke, apakah Ibu pernah mencoba memberikan perkalian berupa games misalnya? Nah, ini yang belum pernah saya coba, Bu. Karena bagi saya, ketika anak-anak ini saya menyajikan berupa games, saya takutnya mereka cenderung lebih ke bermainnya, tapi tidak fokus pada konsep dari permainan. Ya. Apakah Ibu pernah memikirkannya untuk mencoba dulu? Ya, saya sempat berpikir untuk mengubah cara, ya, mengubah cara bagaimana untuk mereka dapat menguasai konsep perkalian dengan menyesuaikan gaya belajar mereka. Misalnya, murid yang menyukai games, saya dapat berikan tugas itu berupa games. Saya harus menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan mereka atau keinginan mereka, sehingga apa yang mereka suka ini dapat mereka lakukan dengan perasaan yang sama. Oke, berarti itu sudah merupakan solusi ya, Bu. Kira-kira menurut Ibu, adakah solusi yang lain? Ya, kalau menurut saya memberikan games seperti bermain ular tangga. Nah, seperti ular tangga itu dapat membantu murid dia lebih gembira, lebih senang dengan bermain. Konsepnya juga lebih mudah dipahami. Jadi misalkan itu kan kita tahu bahwa bermain ular tangga. Jadi di setiap angka-angka itu kita berikan perkalian-perkalian. Nah, jadi ketika goyang dadu, nah, mereka dapat berapa? Nah, mereka bisa tahu. Oh, lalu di belakang itu kita tahu langsung jawabannya. Jadi ketika misalkan 3 kali 4, dia dapat 12. Terus misalkan dia naik tangga dia berapa? Nah, dia bisa lihat, oh 2 kali 4 itu hasilnya berapa. Luar biasa. Ya, saya sepakat dengan Ibu ya. Bagaimana Ibu melihat hal tersebut bisa dilakukan? Ya, saya akan memperbaiki gaya belajar saya dengan mengurangi tugas-tugas yang saya pikir itu membebani, tugas-tugas yang semakin banyak itu membebani anak, namun lebih kepada memberikan penguatan berupa proyek-proyek yang dapat diselesaikan sesuai dengan minat murid, sehingga tugas-tugas tersebut bermanfaat bagi mereka dengan menyajikan berbagai media. Jadi bukan cuma ulang tangga, tapi saya juga bisa menyediakan berbagai media-media pembelajaran, terus murid juga
diajak untuk bermain games yang dapat membangkitkan minat dan semangat. Oke, kira-kira waktunya seperti apa? Ya, saya merencanakan dalam pembelajaran saya ke depan, saya akan mengubahnya dan mulai menerapkan. Jadi dalam waktu dekat ini, bagaimana persiapan Ibu? Ya, persiapannya lebih kepada merancang ya. Saya merancang materi yang dapat dikemas ke dalam games-games atau kuis yang menarik, menyenangkan, dan merancang proyek-proyek yang menantang sesuai dengan minat dan kreativitas saya. Oke, luar biasa ya. Tidak terasa ya, kita sudah ada di sesi terakhir ini. Apa yang Ibu dapatkan dari percakapan ini? Ya, dari percakapan ini, di awalnya tadi saya bingung ya Bu ya, di awal saya bingung, saya sempat khawatir bagaimana dengan perkembangan anak saya nanti ke depan, tapi lewat percakapan kita ini, saya sudah menemukan solusi dan saya harus lebih banyak menyesuaikan dengan kebutuhan mereka, gaya belajar mereka, sehingga konsep perkalian yang menjadi dasar ini mereka dapat mengemasnya itu bukan cuma buat dalam lagu, tapi dengan games, dengan segala berbagai macam cara, misalkan ada juga buat papan perkalian dan lain-lain media-media yang memang menarik bagi mereka. Jadi, solusinya Sukses ya Ibu, semangat berkarya, semangat untuk anak-anak. iya, terima kasih Bu Esti untuk waktunya. Terima kasih. Selamat siang. Dari proses tadi, di sini saya ada melihat beberapa masalah yang jalan dari pengamatan ini. Saya akan melakukan umpan balik dan di sini ada beberapa pertanyaan yang terkait dengan masalah yang dihadapi oleh usaha. Yang pertanyaan pertama, itu kompetensi coaching apa yang dilaksanakan pada praktik coaching? Ya, oke baik. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Ibu sebagai peserta pengamat pada praktik coaching. Ya, berdasarkan pengalaman saya dengan usaha tadi terkait masalah yang dihadapi oleh ibu usaha, mereka tertarik untuk menjadi terus karena dimana murid-muridnya itu susah sekali untuk menghafal perkaliannya, terutama ya pada perkalian dasar ya, 1 sampai 10. Jadi di sini kompetensi coachingnya ialah bagaimana saya dapat menghadirkan diri secara penuh terhadap kegiatan. Pertanyaan yang kedua yang saya tanyakan, kompetensi mana yang secara aktif dan spesifik dilakukan pada proses coaching tadi? Terima kasih Bu. Ya, kalau saya kompetensi yang secara aktif dan sangat spesifik yang saya berikan kepada usahanya, yakni rencana aksi. Bagaimana ibu Sarah sebagai coach dapat membuat rencana aksi dalam permasalahan yang nantinya akan disyirikan oleh ibu Sarah sebagai coach. Terima kasih Ibu Lesti sebagai coach dan ibu Sarah sebagai coach. Sekian praktik coaching kami hari ini dari CGP Angkatan 7 Kabupaten Maluku Tenggara. Terima kasih.